dengan metode eksperimen di bidang perpajakan. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menggali informasi terkait penelitian eksperimen di bidang kepatuhan pajak kepada Pak Kadek. Jadi saya berharap bahwa acara webinar ini dapat memberi manfaat yang besar untuk Bapak Ibu, untuk kita sharing keilmuan dan pengalaman dalam melakukan penelitian eksperimen. Saya mengharapkan juga bahwa acara ini bisa memberi kebermanfaatan untuk dapat meningkatkan kemampuan peneliti dalam melakukan penelitian serta menerapkan hasil-hasil penelitian, terutama yang terkait dengan kepatuhan pajak. Nah, jadi melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan atau meningkatkan inovasi serta memenuhi tuntutan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ekonomi, manajemen, dan akuntansi. Kami ucapkan selamat mengikuti webinar sampai akhir. Mudah-mudahan bisa memberi manfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Muas atas motivasinya untuk kami semuanya. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya, kita langsung masuk ke acara inti, yaitu penyampaian materi. Jadi pada kali ini, narasumber kita adalah Bapak Kadek Praneta Pranajaya, SEMA, di mana beliau adalah S1, menempuh S1 di ST Permana Surabaya, dilanjut pada program Magister Akuntansi di Universitas Erlangga, di mana Pak Kadek ini lebih ke konsentrasi perpajakan. Pak Kadek ini juga merupakan peraih best paper pada konferensi regional akuntansi tahun 2019. Jadi langsung saya persilakan saja. Silakan Pak Kadek untuk menyampaikan materi hari ini. Oke, terima kasih Bu Nurul. Apakah suara saya terdengar dengan jelas ya? Ya, jelas Pak. Terima kasih. Saya mau nyapa rekan-rekan peserta dulu. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini lebih suka disebutnya ini ya, untuk mendiskusikan saja, jadi bukan narasumber, karena saya takutnya materi yang saya berikan tidak sesuai dengan ekspektasi dari Bapak dan Ibu. Jadi di sini saya lebih arahnya adalah berdiskusi terkait dengan penelitian gitu ya, terkait dengan eksperimen di bidang perpajakan gitu ya Bapak Ibu. Nah, yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini, saya share screen dulu. Oh ya, Bu Nur, saya sampai berapa menit ya, Bu? 40 menit, Bapak. 40 menit. Nanti tolong diingatkan ya kalau saya sudah lebih. Saya kalau sudah bicara ini kadang-kadang saya suka lupa waktu. Ya. Baik, Bapak. Ya, terima kasih. Sudah tampil ya? Gimana, Pak? Bapak. Sudah, Pak. Oke. Hari ini saya akan berdiskusi kepada rekan-rekan terkait dengan bagaimana sih kita menggunakan eksperimen gitu ya pada bidang kepatuhan perpajakan. Ya. Langsung saja dulu saya kan. Kalau rekan-rekan melihat atau mencari gitu ya penelitian di bidang perpajakan, gitu ya. Kalau kita berbicaranya adalah di sisi kualitatif, kuantitatif itu kebanyakannya adalah di metode survei. Jadi lebih banyak menggunakan metodenya adalah kuesioner. Mencari datanya itu biasanya menggunakan kuesioner dengan metode memberikan kuesioner kepada wajib pajak, gitu ya. Lalu rekan-rekan, apakah metode survei ini tuh sebenarnya sama dengan metode eksperimen, gitu ya? Ini yang harus kita pahami terlebih dahulu sebelum saya memasukkan masukkan penelitian itu di bidang perpajakan. Apakah metode eksperimen ini sama dengan metode survei? Nah, kita lihat dulu. Kita bagi dulu ya. Jadi kalau kita berbicara penelitian itu, ini sepertinya sudah saya pernah jelaskan pada
webinar yang pertama gitu ya. Jadi penelitian itu kita bagi menjadi ranahnya adalah ada ranah kualitatif dan ada yang ranahnya adalah kuantitatif gitu ya. Saya tidak berbicara mengenai kualitatif karena ini adalah penelitian eksperimen, saya membaginya itu adalah di ranahnya adalah kuantitatif. Jadi kalau kita lihat di ranahnya kuantitatif itu ada penelitian yang menggunakan menggunakan desainnya adalah desain eksperimen dan ada yang menggunakan non eksperimen. Nah, kalau kita berbicara non eksperimen gitu ya, itu berupa apa? Biasanya berupanya adalah berupa survei, lalu bisa ngambil data secara sekunder gitu ya. Dan ternyata eksperimen itu bukan seperti kita mengambil kuesioner. Jadi eksperimen itu adalah berbeda, penelitian yang metodenya sedikit berbeda dengan survei gitu ya. Nah, kalau kita sekarang berbicara mengenai data penelitian, dari mana kita mendapatkan data tersebut? Kalau data primer, berarti data primer itu kita mendapatkannya adalah berasal dari sumbernya gitu ya. Jadi kalau dilihat di sini survei dan eksperimen datanya sama-sama berasal dari sumber. Jadi ada persamaan dan ada perbedaan gitu ya. Nah, kita lihat perbedaannya. Kalau persamaannya adalah data dari penelitian ini sama-sama berasal dari sumber gitu ya, berasal dari orangnya langsung. Kita bisa bicara seperti itu. Nah, kita bedakan dulu bahwa bukan berarti saya ini membedakan secara ini ya, bahwa eksperimen seperti ini, non eksperimen seperti ini gitu. Jadi kalau kita berbicara menggunakan eksperimen gitu, itu apa? Jadi penelitian eksperimen itu adalah adanya kondisi buatan. Jadi adanya artificial setting di dalamnya. Maksudnya apa di sini? Jadi kalau kita melakukan penelitian eksperimen gitu ya rekan-rekan, kalau kita membahas mengenai penelitian eksperimen itu kita membuat yang namanya suatu manipulasi kondisi di dalamnya. Nah, bagaimana kalau non eksperimen? Nah, kalau non eksperimen itu adalah kondisinya adalah kondisi nyata, karena kita memberikannya adalah langsung nyata kepada orangnya langsung dengan kondisi yang nyata. Berbeda dengan eksperimen, kondisinya adalah buatan. Kalau eksperimen itu kita menelitinya pada kelompok kecil, jadi kalau eksperimen kita bagikan pada grup-grup. Ada grup 1, grup 2, grup 3, grup 4. Tapi kalau non eksperimen ya kita berikan langsung saja kepada sampelnya. Siapa sampelnya di sini? Ya, itu yang kita berikan. Gitu ya. Lalu kalau eksperimen itu ada pengendalian atas kondisi, tapi kalau non eksperimen berarti kita tidak ada pengendalian kondisi. Jadi si peneliti di sini kalau eksperimen itu mampu atau bisa mengontrol terhadap partisipan. Tapi kalau non eksperimen dia tidak bisa mengendalikan kondisi. Baik itu kondisinya adalah mungkin pada saat itu kondisinya orang itu capek, orang itu dalam kondisi panas, kita tidak bisa mengontrol itu. Karena kondisinya adalah kita pada kondisi yang nyata. Gitu ya. Kalau kita berbicara eksperimen itu sangat mudah direplikasi karena kondisinya itu persis sama tapi beda waktunya. Tapi kalau non eksperimen lebih sulit direplikasi sebenarnya karena kondisinya bisa berubah-ubah. Biasnya bisa lebih tinggi gitu ya. Nah, ini yang paling penting. Kalau eksperimen itu adalah kita mencari tujuannya adalah kausalitas. Jadi adanya hubungan sebab akibat. Lalu kalau non eksperimen itu adalah adanya korelasi. Jadi berbeda tujuannya. Jadi kalau eksperimen itu kausalitas, tapi kalau non eksperimen itu adalah kayak misalnya survei itu kita hanya cari korelasional saja. Nah, kalau eksperimen itu bisa kita lakukan di laboratorium atau lapangan, dua-duanya bisa. Tapi kalau non eksperimen itu wajib di lapangan. Maksudnya laboratorium di sini bukan laboratorium yang ada alat-alat kimianya gitu ya. Jadi maksudnya di sini laboratorium itu kita mengumpulkan semua orang itu dalam suatu kelas, lalu kita berikan treatment, kita berikan material kasus di dalamnya. Jadi kita kumpulkan dalam satu ruangan, sehingga adanya kondisi itu kita buat sama. Baik itu dari mungkin AC-nya kita buat sama 24, kita buat supaya mereka senang, itu kita bisa buat kita atur di dalam laboratorium. Gitu ya. Nah, mohon maaf sebentar. Nah, jadi kita bisa simpulkan adalah eksperimen dan survei ini adalah dua metode yang sebenarnya berbeda. Nah,
tergantung pada peneliti. Kita mau membuat penelitian itu tujuannya seperti apa. Kalau mau membuat tujuannya adalah mencari hubungan kausalitas, ya maka kita gunakan saja eksperimen. Tapi kalau peneliti hanya mencari hubungan korelasinya saja, maka kita gunakan survei. Nah, kalau kita melihat gitu ya, di Indonesia ini kan rata-rata dulu gitu ya, kalau penelitian terhadap kepatuhan perpajakan gitu ya, banyak orang itu adalah menggunakannya adalah menggunakan metodenya adalah survei. Metode survei itu menggunakannya adalah salah satu alatnya adalah kuesioner gitu ya. Nah, tapi kita nggak bisa mencari tujuannya apa dulu gitu ya. Kalau tujuannya seperti mencari korelasi ya kita bisa menggunakan survei. Tapi kalau tujuannya adalah kita ingin menguji suatu teori gitu ya, teori terhadap kepatuhan perpajakan, ya maka kita lebih cocok gitu ya, kita menggunakannya adalah eksperimen. Nah, jadi kita bisa simpulkan apa sih sebenarnya eksperimen itu. Jadi ini saya sedikit mengulang gitu ya. Ini sebenarnya sudah pernah mungkin rekan-rekan di webinar lain pasti secara dasarnya adalah dijelaskannya adalah seperti ini. Jadi eksperimen itu adalah kita mencari hubungan sebab akibat gitu ya. Sebab akibat antara variabel X kepada variabel Y. Karena kalau kita berbicara eksperimen itu adalah dari ranahnya IPA gitu ya, pasti itu ada menguji yang namanya teori. Jadi di sini kita memberikan kalau kita eksperimen itu kita memberikan explanatory dan prediktif. Jadi kita memprediksikan benar nggak sih sebenarnya teori ini tuh memiliki akibat seperti ini. Contohnya seperti ini. Kalau mendung itu kan pasti hujan. Nah, itu adalah korelasi. Tapi yang kita lihat di sini adalah apa yang menyebabkan mendung itu bisa turun hujan. Mungkin tekanan suhu, mungkin adanya curah air. Nah, itu yang kita akan teliti. Jadi kalau kita berbicara eksperimen itu adalah sebab akibatnya. Tapi kalau kita berbicaranya korelasi itu pasti seperti ini. Jika mendung pasti hujan, itu adalah korelasi. Tapi kalau kita berbicara kausalitas, apa yang menyebabkan mendung ini bisa menjadi hujan? Mungkin ya tadi saya sebutkan ada banyak air di dalam awan, mungkin ada tekanan udara, jadi seperti itu. Jadi kalau penelitian eksperimen arahnya adalah seperti itu. Kita membuat membuktikan suatu teori dalamnya. Kapan kita bisa menggunakan metode eksperimen gitu ya? Kapan kita bisa menggunakan metode eksperimen? Tadi sudah saya jelaskan ketika kita ingin menguji hubungan sebab akibat. Jadi antara variabel independen dengan variabel dependen. Yang kedua adalah ketika kita itu ingin menguji teori. Loh, kalau kalian itu ingin menguji teori, ya kalian cocok kalau menggunakan eksperimen. Jadi bukan berarti adalah metode eksperimen itu adalah metode yang paling bagus, bukan seperti itu. Jadi di sini adalah metode eksperimen itu adalah ada tujuan tersendiri kalian Bapak dan Ibu bisa memilih metode eksperimen itu seperti apa. Jadi kalau ketika ingin menguji teori, ya maka kita bisa lebih cocok kita menggunakannya adalah eksperimen. Karena apa? Karena yang ketiga, karena validitas internalnya adalah cukup tinggi. Ya, jadi validitasnya cukup tinggi sehingga ini eksperimen lebih cocok kita gunakan adalah sebagai menguji teori. Ya, jadi kenapa kok eksperimen itu validitas internalnya itu cukup tinggi gitu ya. Jadi variabel internal cukup tinggi itu kan karena jika kita melihat perubahan-perubahan yang terjadi di variabel dependen yang kita jadikan kita jadikan penelitian ini itu kan tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain atau variabel luar. Jadi ketika kita menggunakan eksperimen itu kita menggunakan istilahnya membatasi. Jadi sebenarnya kita uji itu ya hanya variabel-variabel independen pada dependen. Bagaimana dengan faktor-faktor yang lain? Ya kita batasi. Contohnya seperti ini kalau kita melakukan eksperimen. Saya ingin melihat kapasitas susu sapi gitu ya. Kualitas susu sapi
untuk yang di daerah dengan tekanan udara yang dingin dengan tekanan udaranya yang panas. Misalnya satunya saya punya sapi di daerah Surabaya, satunya saya punya sapi di daerah Malang, gitu ya. Nah, kalau kita mengeksperimen, otomatis treatment yang kita berikan antara yang di Surabaya dengan yang di Malang itu harus sama. Baik itu makanannya kita kasih sama, kandangnya pun kita buat sama. Terus suasana hatinya kita buat sama, suasana hati si sapi. Tapi yang kita ukur di sini bagaimana kalau di situ tekanan darah kita memeriksa atau kita melakukan eksperimen itu di daerah yang dingin. Oh, mungkin kualitas kalau daerah dingin ini ternyata lebih bagus daripada di daerah yang panas. Nah, itu adalah salah satu kenapa eksperimen ini memiliki validitas internal tinggi karena kita membatasi variabel-variabel yang ada di luar. Gitu ya. Karena tujuannya itu tadi, karena kita ingin menguji teori. Jadi tidak melihat adanya variabel-variabel dari luar. Kalau survei, jelas survei itu adalah validitas eksternal yang kita cari. Jadi kalau pada validitas eksternal itu mampu kita generalisasikan kepada populasi. Pada intinya adalah seperti itu. Nah, saya lihat di sini berikan bahwa tahapan-tahapan eksperimen pada intinya adalah sebenarnya sama semuanya. Baik itu penelitiannya adalah di bidang perpajakan maupun di penelitian di bidang yang lain. Nah, cuman khusus pada hari ini saya akan mendiskusikan gitu ya, bagaimana caranya kita melakukan eksperimen itu dengan topiknya adalah topik di bidang perpajakan, lebih tepatnya pada kepatuhan perpajakan, gitu ya. Kalau kita lihat di sini tahapan eksperimen pada dasarnya semua pasti sama. Yang pertama adalah kita memilih topik penelitian. Kalau kita memilih topik penelitian itu adalah pilihlah topik yang sebenarnya kita sukai, pilihlah topik yang sebenarnya kita pahami, pilihlah topik yang sebenarnya kita mampu untuk melaksanakan topik tersebut. Jangan memaksakan topik. Misalnya saya tuh nggak punya kemampuan di bidang audit, tapi memaksakan meneliti di bidang audit. Nah, kalau Bapak dan Ibu memilih pemilihan topik itu usahakan adalah mana passion dari Bapak dan Ibu. Setelah kita milih topik, oh saya suka di bidang perpajakan. Apa ya penelitian yang ingin saya ambil? Oh, saya ingin mengambil adalah kepatuhan perpajakan. Kenapa kok kita mengambil kepatuhan perpajakan? Apakah ada isu-isu terkait dengan kepatuhan perpajakan? Iya, karena kepatuhan perpajakan di Indonesia pada saat ini mulai menurun kepatuhannya karena mungkin orang-orang tidak membayar pajak cara benar. Nah, mungkin itu adalah salah satu dalam kita melihat topik penelitian. Lalu kita buat rumusan pertanyaan. Jadi rumusan pertanyaan itu kan didasarkan dari latar belakang tadi. Apa ya yang jadikan rumusan pertanyaan? Oh, saya melihat isu bahwa misalnya ya, sanksi pajak ini itu mampu menekan orang-orang itu tidak melakukan ketidakpatuhan, tidak melakukan kecurangan dalam membayar pajak. Ya, otomatis kita buat pertanyaan. Kalau eksperimen itu sepengetahuan saya itu pasti akan didahului dengan kata apakah sebenarnya. Jadi kayak gini. Apakah sanksi pajak gitu ya mampu membuat orang itu menjadi patuh. Nah, seperti itu contoh-contohnya. Lalu setelah kita membuat rumusan masalah, kita membuat tujuan. Tujuan penelitian ini apa ini? Oh, tujuan penelitiannya adalah saya ingin menguji teori. Saya ingin menguji empiris. Apakah variabel yang saya bawa ini itu bisa membuat meningkatkan kepatuhan pajak. Contohnya seperti itu. Lalu tahap 2 kita membuat yang pertama adalah review literatur. Jadi kita mencari literatur, mencari teori yang mendukung terhadap penelitian kita. Banyak mahasiswa selalu bertanya, apa yang kita dulu kan, teori terlebih dahulu, apakah topik terlebih dahulu yang harus kita tentukan. Kalau saya ya, mungkin pendapat Bapak Ibu berbeda. Kalau saya lebih suka mencari latar belakang terlebih dahulu. Teori itu pasti akan karena latar belakang itu pasti akan nantinya membentuk suatu namanya teori. Tapi mungkin pendapat dari Bapak Ibu itu pasti akan sedikit berbeda karena teori itu banyak macamnya. Apalagi kalau kita melihat gitu ya di penelitian di perpajakan itu teori-teori itu apalagi kita menggunakan teori di dunia psikologi itu banyak sekali yang bisa kita gunakan di dalam
dunia perpajakan gitu ya. Jadi kalau saya di eksperimen pengalaman saya itu adalah lebih ke arah pengambilan tindakan dari seorang wajib pajak. Pak, kalau kayak gitu akuntansinya di mana? Loh, justru kalau kita melihat kepatuhan perpajakan itu pasti ada akuntansinya. Kenapa? Kalau orang patuh itu ya, kalau orang tidak patuh itu pasti laporan keuangannya itu pasti nggak benar. Pasti adanya manipulasi di laporan keuangannya, kan gitu. Otomatis akuntansinya di situ kita lihat. Gitu ya. Teori sudah, lalu kita dari teori tersebut kita turunkan menjadi pengembangan hipotesis, gitu ya. Hipotesisnya bagaimana? Jadi hipotesis itu biasanya kita kalau di eksperimen itu saya membaginya bisa menjadi dua, itu bisa dengan main effect dan interaction effect. Apa itu? Nah, nanti kita akan jelaskan di slide selanjutnya. Lalu yang selanjutnya adalah menyusun model penelitian. Jadi model penelitiannya seperti apa, kerangka pemikiran teoritisnya seperti apa. Nah, tahap yang ketiga ini adalah tahap yang dianggap tahap-tahap yang sangat penting sekali gitu ya. Jadi dari desain eksperimen, protokol eksperimen sampai uji pilot gitu ya. Uji pilot ini adalah suatu tahapan yang penting supaya apa? Supaya material kasus yang kita berikan kepada para partisipan itu bisa menjadi model yang sangat fit. Fit itu artinya adalah terinternalisasi dengan bagus di partisipan. Kenapa? Kalau kita eksperimen itu kita istilahnya memanipulasi suatu keadaan. Nah, memanipulasi suatu keadaan itu kan kita pasti melihat apakah si para partisipan itu mampu terinternalisasi dengan keadaan yang kita berikan. Apakah si partisipan itu mampu merasakan apa yang kita maksud? Apakah sama seperti itu? Sehingga perlu yang adanya pilot test dan adanya FGD di dalamnya. Nanti saya akan jelaskan di tahapan selanjutnya. Lalu tahap yang keempat itu adalah tahap untuk menguji hipotesis yang kita ajukan, lalu analisis hasilnya, lalu kita bisa tarik kesimpulan di dalamnya. Jadi ini adalah suatu tahapan eksperimen. Tahapan eksperimen ini adalah yang menjadi dasar saya selama ini berasal dari bukunya Pak R. Tambang gitu ya. Ini yang menjadi dasar saya dalam membuat suatu eksperimen di bidang perpajakan. Jadi tahapan-tahapan ini yang saya patuhi gitu ya untuk membuat eksperimen di bidang perpajakan gitu ya. Nah, saya sedikit cerita. Jadi kalau untuk eksperimen ini yang di bidang perpajakan saya sudah 2 kali gitu ya. Satunya masih dalam project gitu. Jadi 2 kali. Yang pertama itu sudah terupload gitu ya. Sudah dipublish di Jurnal Akuntansi dan Keuangan gitu ya. Di Petra itu kaitannya dengan obedience pressure dan tax sanksi pajak gitu ya. Ini adalah studi eksperimental terkait dengan kepatuhan pajak gitu ya. Lalu yang pertama ini adalah yang di Baki, ini di UNER, dapatkan sanksi pajak dan tax amnesty. Nah, jadi saya punya cerita. Jadi kenapa kok saya punya judul seperti ini? Karena kalau kita runtut gitu ya, kita runtut di penelitian-penelitian sebelumnya, baik itu penelitian survei gitu ya maupun penelitian kualitatif, saya mencari variabel apakah yang sebenarnya banyak berpengaruh. Oh, ternyata adalah sanksi pajak yang paling berpengaruh. Saya ingin menguji, benar nggak sih seharusnya sanksi pajak itu yang kita bisa gunakan untuk membuat orang itu patuh terhadap pajak. Sehingga sanksi pajak ini saya masukkan di sini. 1 dan 2. Nah, sanksi pajak. Tax amnesty, ketika saya membuat ini, itu sedang gencar-gencarnya pada waktu itu adalah saya mencari isu. Apalagi ya sebenarnya, tax amnesty. Tax amnesty itu isunya seperti ini. Ketika orang diberi pengampunan pajak, apakah orang itu semakin patuh apa semakin enggak? Karena saya melihat pengalaman seperti ini. Apakah Bapak Ibu kalau tinggal di Surabaya gitu ya, atau khususnya di Jawa Timur, ketika Bapak Ibu biasanya lupa membayar pajak kendaraan bermotor gitu ya, pajak kendaraan bermotor, terus ada pemutihan,
pasti saya yakin setiap setahun itu pasti ada pemutihan. Pasti yang terinternalisasi di diri Bapak Ibu itu adalah, wes gak apa-apa saya nggak bayar pajak, nanti toh ada pemutihan. Sama halnya dengan tax amnesty. Saya ngambil judul pada waktu itu tax amnesty, kenapa? Karena saya berpikiran bahwa ketika ada pengampunan pajak, orang wajib pajak itu pasti akan berpikir, wes gampang, nggak apa-apa kita melakukan kecurangan di periode ini. Tapi, nah, pasti nanti itu ada pengampunan pajak lagi. Kenapa? Secara logiknya adalah tax amnesty ini dulu pernah dilakukan namanya reinventing policy ya gitu. Jadi ada pengampunan juga, modelnya ada census policy juga. Sekarang ada tax amnesty, berarti orang berpikiran, oh pasti nanti suatu saat ada pengampunan pajak lagi. Nggak apa-apa, sekarang kita lakukan kecurangan, nanti kita pasti diampuni lagi. Nah ini adalah dasar saya seperti ini. Dan kalau penelitian yang ini, ya, sanksi pajak masih tetap saya menjadikan variabel utama. Lalu ada teori di sini. Saya membaca teori, saya tertarik pada teori ini sebenarnya obedience pressure. Saya membaca teori ini adalah ketika saya membaca suatu artikel, gitu, artikel audit. Di situ ada suatu teori namanya obedience pressure. Sebenarnya obedience pressure itu adalah teorinya dari teori psikologi ya, yang saya angkat menjadi teori yang ada di bidang ekonomi, khususnya di kepatuhan perpajakan. Jadi kalau kalian lihat obedience pressure ini itu adalah suatu teori di mana teori tersebut itu kalau kalian ada suatu mempunyai seorang atasan gitu ya, mempunyai seseorang yang memiliki kewenangan yang sangat besar. Ketika orang itu berbicara A, pasti mau nggak mau kalian menuruti itu. Ini saya ambil sebenarnya dari audit. Jadi ada seorang senior audit dengan junior audit. Ketika senior auditnya bilang A, walaupun A itu sebenarnya salah, maka junior audit itu tetap akan melaksanakan itu. Sama obedience pressure seperti itu. Ketika Bapak dan Ibu misalnya bekerja di suatu perusahaan, ini pengalaman saya juga ketika saya di perusahaan juga, ketika saya mengelola suatu perusahaan, ketika direktur menginginkan, wis bayar pajaknya cilik no pajaknya. Nah, itu ya. Wis kecilkan pajaknya. Mau nggak mau kita sebagai karyawan, gitu ya. Nggak mungkin kita mau menolak seorang atasan. Kenapa? Ada rasa takut. Yang pertama adalah takut wis dapat pekerjaan, kalau nggak nuruti takut dipecat, takut dipotong gajinya dan semacamnya. Ya, ini adalah salah satu kenapa kok saya mengambil penelitian ini. Jadi ini penelitian saya dua ini, yang satu masih proses. Adapun eksperimen yang lainnya juga bukan di bidang perpajakan, bidang investasi. Nanti mungkin bisa kita lain waktu untuk membahas itu, gitu ya. Nah, jadi seperti ini. Saya ambil salah satu contoh saja ya. Jadi salah satu contoh saya ambil yang ini saja, obedience pressure dan tax sanction. Saya ambilkan contoh. Bagaimana caranya pada waktu itu saya mengambil topik ini, gitu ya. Jadi kalau kita melihat di latar belakangnya ini, kenapa kok bisa tax sanction? Jadi tahap pertama adalah saya memilih topik penelitian. Ceritanya adalah tadi saya jelaskan secara singkat bahwa sanksi pajak itu sebenarnya adalah menjadi salah satu variabel yang terus-menerus mempengaruhi. Nah, itu secara korelasi. Ya, secara korelasi itu mempengaruhi, tapi kita nggak tahu mempengaruhinya itu sanksi pajak yang bagaimana. Ya, pokoknya sanksi pajak itu mempengaruhi terhadap kepatuhan, tapi kita nggak tahu sanksi pajak itu mempengaruhinya kepada apa. Sanksi pajak yang bagaimana. Nah, itu yang saya akan teliti di sini. Gitu ya. Lalu ada tadi obedience pressure, sudah saya jelaskan tadi juga. Jadi sebenarnya ini adalah ini ada dua faktor, itu faktor internal dan faktor eksternal. Ada internal dan eksternal. Jadi faktor eksternal itu adalah sanksi pajak, faktor internal itu adalah kaitannya dengan obedience pressure. Jadi di dalam perusahaan tersebut, di dalam wajib pajak tersebut, gitu ya. Nah, karena pemerintah pada saat itu adalah sedang menegakkan peraturan perpajakan, sehingga sanksi pada saat itu adalah menjadi penelitian yang perlu kita teliti. Apakah benar sebenarnya penegakan perpajakan itu bisa
meningkatkan kepatuhan pajak. Nah, saya lanjutkan. Nah, kenapa kok saya mengambil itu gitu ya? Jadi di sini ada peluang gitu ya. Saya mengeksplorasi terhadap faktor-faktor internal berupa audience pressure dari atasan bersama dengan faktor eksternal berupa sanksi pajak yang sebenarnya belum pernah diuji bersamaan. Jadi enaknya ketika kita menggunakan eksperimen itu, enaknya adalah ketika kita dia bisa kita uji bersama-sama. Jadi audience pressure kita bisa langsung uji dengan sanksi pajak. Bisa juga kita ujinya satu-satu. Jadi eksperimen itu enaknya, jadi tadi itu ada main effect dan ada interaction effect. Nanti saya akan jelaskan hipotesis. Jadi riset yang kedua itu adalah, jadi riset gaps pertama ini, riset gaps yang pertama ini adalah saya ingin menguji, benar nggak sih seharusnya audience pressure ini ada tekanan dari atasan dan tidak ada tekanan dari atasan, sama adanya sanksi pajak ini membuat kepatuhan pajak ini tinggi. Gitu ya. Kalau riset gap yang kedua itu ya karena pada saat itu adalah penelitian di bidang perpajakan itu sedikit yang menggunakan eksperimen di Indonesia ya rekan-rekan. Kalau kalian lihat di luar negeri memang cukup banyak, cuman di Indonesia itu hanya beberapa peneliti saja, tidak banyak gitu ya. Tapi saya kemarin melihat di mananya di banyak artikel gitu ya di penelitian eksperimen terkait kepatuhan pajak mulai ada gitu. Jadi mulai sudah ada yang muncul gitu. Saya lanjutkan. Jadi ketika itu akhirnya saya memiliki apa ya pertanyaan penelitian yang harus saya buat. Jadi pertanyaan penelitiannya adalah pertanyaannya adalah gini. Yang pertama saya punya variabelnya adalah obedience pressure. Yang kedua adalah sanksi pajak. Jadi saya melihat gini pertanyaan penelitiannya. Apakah dengan adanya kondisi obedience pressure dari atasan memengaruhi tendensi wajib pajak untuk melakukan tindakan ketidakpatuhan perpajakan? Itu adalah pertanyaan penelitiannya. Benar nggak sih sebenarnya kondisi dari obedience pressure itu mampu untuk mempengaruhi tendensi seorang wajib pajak untuk melakukan tindakan kepatuhan pajak? Yang kedua adalah, apakah sanksi pajak yang tinggi mempengaruhi wajib pajak untuk mengurangi tindakan ketidakpatuhan? Jadi yang kedua adalah sanksi pajak. Lalu yang ketiga adalah, apakah obedience pressure dari atasan dan sanksi pajak secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap ketidakpatuhan pajak? Kalau kalian lihat sini, ini kok kayak melakukan regresi ya Pak ya. Nah, tapi ini hanya berupa pertanyaan penelitian. Tapi sebenarnya kalau kita menggunakan eksperimen ini nanti agak sedikit berbeda di hipotesisnya. Nanti kita bisa lihat di hipotesisnya. Nah, tujuan penelitiannya adalah kalau kita menginginkan bahwa tujuan penelitiannya ini adalah menguji secara empiris atau teori, gitu ya. Jadi saya ingin menguji secara teori. Benar nggak sih seharusnya sanksi pajak dan eksperimen, audience pressure dan sanksi pajak ini itu mampu meningkatkan kepatuhan pajak. Ada nggak? Main effect dan interaction effect-nya dari audience pressure itu ada. Jadi kalau kita berbicaranya adalah eksperimen, kita bisa melihat arahnya. Misalnya audience pressure, saya bisa menentukan level. Sanksi pajak, saya bisa menentukan level. Berbeda kalau kita kuesioner. Kuesioner kita nggak bisa menentukan level. Bagaimana? Nah, oke. Ini tahap yang kedua. Jadi tahap kedua langsung saya jelaskan ketiga-tiganya, gitu ya. Jadi tahap kedua adalah kita mencari adanya teori. Kita sudah menemukan teori. Teorinya adalah audience pressure teori, audience theory. Jadi audience theory ini adalah individu tidak memiliki suatu kekuasaan. Jadi maksudnya di sini adalah seorang bawahan. Itu pasti akan mengalami tekanan dari atasan. Jadi maksudnya kalau atasannya berbicara A ya mau nggak mau kan kita harus mengikuti itu ya. Karena apa? Karena kita memiliki rasa takut dari situ. Sehingga dari hasilnya tersebut, gitu ya, saya membuat hipotesis. Hipotesisnya adalah seperti ini. Mohon maaf. Apakah dengan tidak adanya audience pressure dari atasan itu dapat meningkatkan kepatuhan pajak daripada adanya audience pressure dari atasan. Tidak ada dan ada. Itu adalah hipotesis yang kita
buat. Jadi kalau kita membuat hipotesis, jadi hipotesis di eksperimen itu ada yang secara main effect dan ada secara interaction effect. Kalau main effect itu ya berarti kita melihatnya itu adalah efek di satu variabel itu saja, dibandingkan di tiap levelnya. Jadi levelnya ini saya tentukan ada audience pressure dan tidak ada audience pressure. Tidak ada dan ada. Gini ya. Nah, yang kedua itu adalah kaitannya dengan teori yang namanya reinforcement teori. Jadi saya gunakan reinforcement teori. Jadi di sini adalah ada suatu tindakan, gitu ya, yang merangsang suatu individu untuk mengubah perilakunya menjadi lebih baik atau sesuai diharapkan. Jadi kalau kita berbicara reinforcement teori itu ada dua, tindakan yang istilahnya dia dipaksa, atau tindakannya dia itu yang baik dan ada tindakannya adalah yang tidak baik. Maksudnya gini, tindakannya itu yang ada tekanan, ada yang berupa kompensasi. Nah, di sini saya mengambil satu tindakan reinforcement teorinya itu adalah contohnya adalah tindakan yang memberikan sanksi pajak, gitu ya. Yang pertama adalah sanksi pajaknya adalah sanksi pajak tinggi, itu bisa berupa pidana. Sanksi pajaknya rendah, ya itu berupa administrasi, denda, bunga, dan kenaikan. Jadi cuma rendah. Yang satunya itu adalah dipidana, yang satunya itu kita hanya kena bunga. Sehingga kita mempunyai satu hipotesis main effect lagi, yaitu apa? Apakah, nah, pasti dimulai dengan apakah? Sanksi pajak tinggi itu akan membuat wajib pajak itu semakin patuh daripada sanksi pajak yang rendah. Itu adalah satu teori. Teori yang saya buat hipotesis ini. Jadi hipotesis ini itu berdasarkan teorinya berkata seperti apa. Jangan asal membuat teori, jangan asal membuat hipotesis. Karena eksperimen itu harus ada dasar teorinya. Kalau nggak ada dasar teorinya, ya saya yakin eksperimen ini nggak bisa akan berjalan dengan lancar. Karena pada dasarnya adalah ketika kita berbicara eksperimen itu, kita mengujinya adalah menguji teori. Gitu ya. Nah, yang ketiga adalah, nah ini tadi, saya ingin menguji suatu interaksi. Gitu ya. Benar nggak sih sebenarnya? Kalau kita punya faktor internal yaitu adanya audience pressure dan ada faktornya eksternal yaitu adalah transaksi, gitu ya. Itu bisa nggak kita uji secara bersama-sama? Bisa. Kita uji interaksi di sini. Tesis yang saya buat ini adalah hipotesis yang sesuai dengan menurut teorinya adalah seperti itu. Jadi seperti ini. Apakah sanksi pajak yang tinggi dan tidak ada audience pressure dari atasan itu mampu membuat tingkat kepatuhan pajak itu semakin tinggi? Jadi pada dasarnya ini adalah kita dasarkan semua pada teori. Itu ya rekan-rekan. Nah, saya lanjutkan lagi. Nah, sekarang tahap yang ketiga. Nah, ini ada tahap yang sebenarnya tahap 1, 2 adalah tahap yang sebenarnya masih dianggap, walaupun susah masih dianggap yang masih mudah. Tahap yang ketiga ini adalah yang membutuhkan waktu yang sangat panjang kalau kita nggak telaten. Ya. Kalau kita telaten, setiap hari kita kerjakan, pasti ini bisa selesai dengan cepat. Yang pertama adalah, oke, kita sekarang ingin menguji teori. Kita ingin menguji apakah benar sanksi pajak dan obedience pressure itu mampu membuat orang itu menjadi patuh. Gitu ya. Yang pertama, kita harus memahami desain eksperimen itu ada 3 macam. Ada pre-eksperimental, true eksperimental, dan quasi eksperimental. Mana yang mau kita pilih? Kalau biasanya gini, yang saya pilih dalam penelitian ini adalah sebenarnya penelitian tulen, true eksperimental. Karena apa? Saya menginginkan di dalamnya saya ingin melakukan manipulasi dan treatment. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam melakukan pengujian atau melakukan pembagian material kasus, saya menggunakan randomisasi. Jadi material kasusnya saya pinginnya itu diacak. Yang ketiga, adanya grup kontrol. Nah, kalau kalian lihat di sini hipotesis, nah, hipotesisnya misal saya berkata adalah kalau tidak ada audience pressure maka ini akan meningkat. Nah, grup kontrolnya adalah ya ini adanya audience pressure. Itu grup kontrol.
Grup kontrol itu maksudnya orang yang mendapatkan adanya obedience pressure itu nanti ada masuk grup kontrol. Misalnya yang ini, sanksi pajak yang tinggi itu dapat membuat orang itu patuh. Ya, sanksi pajak yang rendah itu menjadi grup kontrol. Jadi seperti itu. Nah, jadi saya harus menentukan dulu saya mau pre-eksperimental, true eksperimental, atau quasi eksperimental. Kalau pre-eksperimental itu ada manipulasi dan treatment, tapi tidak ada randomisasi dan grup kontrol. Wah, saya nggak pengen seperti itu. Jadi sebenarnya desain eksperimen ini mau kemana arah penelitian Bapak dan Ibu? Mau yang seperti apa yang diinginkan? Kalau quasi eksperimental ini biasanya kalau tidak salah, gitu ya. Quasi eksperimental ini biasanya digunakan kalau kita sulit untuk melakukan group control. Ketika kita menggunakan yang namanya partisipannya biasanya adalah para praktisi. Kita bisa menggunakan quasi eksperimental. Contohnya seperti ini. Kalau quasi eksperimental itu bisa dilakukan itu dengan cara gini. Bisa time periodik. Jadi bisa misalnya, 3 bulan saya memberikan treatment seperti ini, nanti 3 bulan ke depan treatmentnya seperti ini. Itu adalah bisa kita menggunakan quasi eksperimental dengan cara seperti itu. Contohnya seperti ini. Kalau Bapak dan Ibu ingin menguji gitu ya, ingin menguji apakah pemberian gaji gitu ya, pemberian gaji terhadap karyawan itu mampu meningkatkan motivasi terhadap karyawan, misal seperti itu. Nah, kalau kita lakukan true eksperimental, wah, nanti kan bisa-bisa ya. Kalau true eksperimental kan artinya grup 1, grup 2, grup 3, dan grup 4. Berarti kan ada orang yang tidak naik gajinya. Kalau ketika kita tidak naik gajinya, ya pasti bisa didemo perusahaannya. Loh, kok saya nggak naik gajinya, kok orang itu naik gajinya? Padahal kita sedang melakukan eksperimen. Maka kita bisa menggunakan quasi eksperimental. Dengan cara apa? Ya kita melihat gaji, kalau misal 3 bulan gaji itu nggak naik sama 3 bulan, bagaimana treatmentnya. Terus ke 3 bulan ke depan ternyata naik, motivasinya bagaimana, meningkat apa tidak. Itu adalah kita bisa menggunakan quasi eksperimental. Nah, karena saya di sini adalah menggunakan true eksperimental, jadi di dalam material kasusnya saya ingin ada manipulasi dan treatment, adanya randomisasi, dan adanya group control. Jadi kalau secara level, true eksperimental ini yang memang paling ini adalah yang pertama, quasi, lalu pre-eksperimental. Gitu. Sehingga validitas yang paling tinggi, itu ya adalah true eksperimental. Karena saya ingin menguji teori, maka saya ingin membutuhkan validitas internal yang sangat tinggi. Maka saya menggunakan true eksperimental. Banyak pilihan, Bapak dan Ibu. Bapak Ibu boleh melakukan pre-eksperimental, boleh. Melakukan quasi eksperimental, boleh. Itu tergantung kondisi dari Bapak dan Ibu. Maunya penelitiannya arahnya kemana. Tapi dalam penelitian yang saya buat ini, arah dari desain eksperimennya itu adalah menggunakan eksperimen secara two-line. Lalu yang kedua, kita menginginkan eksperimennya itu dilakukan secara laboratorium. Mohon maaf, ini karena saya melakukan laboratorium itu ketika belum adanya COVID ya, Bapak Ibu. Kalau sekarang mungkin kita perlu berhati-hati, perlu protokol kesehatan, mungkin perlu mencari cara yang alternatif gitu ya. Ini kalau dulu saya menggunakan laboratorium. Kenapa kok laboratorium? Karena saya bisa mengontrol di kelas tersebut. Baik itu situasi dan kondisinya, baik itu individu seorang partisipannya, itu saya bisa kontrol. Kalau di lapangan, ya saya tinggal di lapangan, saya kirimkan material kasusnya, saya nggak tahu orang tersebut dalam kondisi yang apa, kondisinya tertekan, kondisi ruangannya pada saat itu panas, jadi nggak tahu. Kalau laboratorium, saya bisa mengontrol. Karena tujuan eksperimen kan sebenarnya adalah supaya tidak ada faktor-faktor yang sifatnya yang melekat pada individu atau dari luar itu mengganggu, sehingga saya bisa mengontrol dengan menggunakan laboratorium. Lapangan ya bisa saja kita kontrol, cuman yang lebih bagus adalah sebenarnya adalah laboratorium, Bapak dan Ibu. Nah, lalu setelah saya sudah menentukan, saya menggunakan laboratorium saja. Terus yang kedua adalah saya menggunakan between subject atau with team subject. Berbeda Bapak Ibu. Between subject itu artinya Bapak dan Ibu setiap grup itu menerima
treatment yang berbeda-beda. Jadi antara grup 1, grup 2, grup 3, grup 4 itu berbeda-beda treatmentnya. Berbeda kalau within subject. Within subject itu adalah bisa saja treatment antara grup 1, 2, grup 1 itu bisa saja sama. Semuanya bisa jadi sama semua. Jadi di treatment 1, 2, 3, 4 itu sama. Dan ini ada kelebihan dan kelemahannya sebenarnya Bapak Ibu. Kalau between subject, otomatis kita harus mencari partisipan sebanyak mungkin. Karena kita membaginya di antara grup-grup dan grup. Kalau within subject, itu pasti banyak. Karena apa? Karena treatmentnya itu sama. Enaknya itu. Tapi kelemahannya adalah, kalau between subject, kita bisa menginternalisasi si partisipan ini terhadap penelitian kita. Karena tidak ada informasi yang bocor, tidak ada informasi yang sama. Jadi si para partisipan ini dia tidak artinya tidak tahu sebenarnya saya diapain. Kalau kita menggunakan treatment yang sama, para partisipan, saya tahu maksudnya si peneliti. Jadi ada rembesan informasi. Kalau between subject, enaknya seperti itu. Nah, ini adalah kita ke tahap yang selanjutnya, yaitu adalah kita menyusun protokol eksperimen, Bapak Ibu. Ini adalah tahap yang sangat-sangat sangat-sangat deg-degan sebenarnya. Apakah protokol eksperimen saya ini bisa diterima oleh si partisipan atau enggak? Karena ini perlu kita lakukan uji pilot dulu, gitu ya. Jadi kalau kita gambarkan secara ini, jadi kita bedakan 1 dan 2. Jadi variabel independen saya ada 1, 2. Yaitu yang pertama adalah audience pressure, yang kedua adalah sanksi pajak. Audience pressure saya bagi menjadi 2 level, yaitu ada dan tidak. Sanksi pajak itu saya beda menjadi level tinggi dan rendah. Gitu ya. Jadi variabel dependennya saya ambil apa? Yaitu tingkat kepatuhan pajak dengan cara melihat penghitungan suatu laba rugi dari suatu perusahaan dalamnya. Jadi saya menginternalisasi bahwa kalian ini di sini adalah seorang manajer accounting dan tax yang mempunyai kewenangan terhadap pengambilan keputusan dalam pembayaran pajak. Misalnya seperti itu. Lalu ada ceritanya di situ, jadi ada suatu material kasus, ada ceritanya, ada laporan keuangan, kemudian laporan keuangan itu ternyata laporan keuangannya itu pajaknya terlalu tinggi. Lalu si direkturnya bilang di material 1 ngomong, kecilkan labanya. Nah, kalian melakukan apa di situ? Melakukan tindakan ini, tindakan mengecilkan laba. Tapi ingat, kalau kita melakukan eksperimen, tindakan di grup 1 ini itu pasti ada audience pressure dan ada sanksi pajak. Kalau yang di grup 2 tidak ada audience pressure dan ada sanksi pajak. Itu yang kita lihat. Jadi kita melihat secara interaksinya bagaimana. Sebenarnya gongnya eksperimen itu kan interaction effect-nya. Benar nggak sih sebenarnya audience pressure dan sanksi pajak ini berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Jadi seperti itu. Nah, jadi Bapak dan Ibu, kalau diceritakan bagaimana saya membuat skenario eksperimennya, karena saya seorang amatir gitu Bapak Ibu, bukan seorang ahli dalam eksperimen, maka saya masih menggunakan memodifikasi atau mereplikasi dari skenario yang telah dibuat oleh orang, gitu ya, oleh peneliti yang lain, gitu ya. Pak, apakah kita boleh membuat skenario itu sendiri? Boleh saja kita buat sendiri. Tapi kalau kita membuat sendiri itu perlu proses yang cukup panjang sebenarnya. Kalau kita mereplikasi adalah masanya ya nggak terlalu panjang karena kita sebenarnya mereplikasi dan memodifikasi. Jadi saya mengambilnya adalah kalau skenario kepatuhan pajak, mengadaptasi dan memodifikasi. Ya, kenapa saya tidak mengadaptasi saja? Pak, kenapa nggak mengadaptasi saja, tapi kok malah memodifikasi? Karena kita lihat dulu di sini.
Apa yang saya ambil di sini? Yang saya ambil di sini adalah perpajakan di luar negeri. Nah, apakah sama perpajakan di luar negeri dengan di Indonesia? Jelas berbeda. Sehingga saya perlu yang namanya memodifikasi di sini. Ingat, ketika kita membuat skenario eksperimen, usahakan kalau kita memanipulasi suatu keadaan itu dilihat sesuai dengan kondisi yang ada di negara tersebut. Gitu ya. Jadi modifikasinya ini adalah saya merubah beberapa aturan di dalamnya sehingga terjadilah material kasus yang saya buat. Gitu ya. Lalu kalau obedience pressure itu kasus yang saya buat itu adalah dari Grediani dan Sugiri. Gitu ya. Jadi sebenarnya ini adalah kalau nggak salah itu terkait dengan audit gitu ya, tapi saya membawanya itu ke dalam bidang perpajakan. Sebenarnya kan hampir sama saja sebenarnya dalam konteks perilaku dan tindakan itu kan sama, tinggal saya memodifikasi hal tersebut. Jadi sebenarnya adalah saya memodifikasi dan mereplikasi, mengadaptasi dan modifikasi. Jadi saya mereplikasi dari penelitian-penelitian yang lain. Jadi kalau kita berbicara di sekarang kondisi obedience pressure itu yang ada. Jadi di dalam material kasus saya itu atasan partisipan, jadi atasan para partisipan itu melakukan tekanan kepada partisipan untuk melakukan pengecilan pajak dengan memanipulasi angka di laporan keuangan. Ya, jadi ada suatu kasus gitu saya berikan gambar kalau salah itu gambar orang marah-marah, orang yang ngamuk-ngamuk gitu ya. Coba lakukan pengecilan pajak dengan cara kita manipulasi. Saya nggak mau bayar pajak yang banyak. Itu atasan yang bicara. Apakah kita lihat tindakannya seperti apa. Lalu yang kedua adalah tidak ada tekanan dari atasan. Oh, berarti tidak ada. Nggak ada tekanan. Artinya tidak ada tekanan berarti si partisipan diberikan suatu kebebasan bahwa hitunglah pajak sesuai dengan ketentuan yang ada. Nah, kayak gitu. Lalu yang kedua adalah kondisi sanksi. Sanksi pajak saya bedakan sini tinggi dan rendah. Tinggi dan rendah itu bagaimana membedakannya, Pak? Bagaimana mengukur kalau itu tinggi dan bagaimana kalau itu rendah? Itu adalah banyak proses. Pertama saya membuat sanksi pajaknya itu hanya tinggi itu hanya pidana saja. Tapi banyak orang, Pak, kalau pidana saja kok rasanya belum tinggi. Itu hasil dari uji pilot ya. Jadi pertama kali itu sanksinya itu buat bermacam-macam. Ketika dilakukan uji pilot, banyak masukan-masukan, akhirnya saya merubahnya itu adalah sanksi berupa kenaikan 2 kali lipat dari jumlah pajak yang belum dibayarkan dan pidana kurungan paling singkat 3 bulan dan paling lama 1 tahun. Ini sesuai dengan aturan di perpajakan. Lalu yang rendah adalah hanya dikenakan sanksi bunga denda saja. Nah, tinggi dan rendah. Nah, setelah ini jadi, material kasus itu jadi, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita langsung menguji itu langsung, Bapak dan Ibu? Jawabannya adalah tidak. Eksperimen itu tidak semudah seperti itu. Jadi perlu yang namanya FGD dan pilot test terlebih dahulu. FGD, Forum Group Discussion. Jadi perlu adanya diskusi. Jadi ketika saya melakukan penelitian ini, Bapak dan Ibu, saya membuat diskusi yang pertama adalah dengan dosen yang pertama dosen yang terkait dengan yang ahli dengan eksperimen. Saya melihat dari sisi eksperimennya terlebih dahulu. Oh, sorry, mohon maaf. Saya pertama itu adalah melihatnya itu saya diskusi dengan orang Direktorat Jenderal Pajak. Waktu itu kebetulan saya mempunyai kenalan orang Direktorat Jenderal Pajak, minta pendapat, ketemuan gitu ya, minta pendapat. Apakah ini sebenarnya sudah sesuai atau bagaimana perlu masukan dan perlu ada masukan pada saat itu gimana kalau pada saat itu saya belum menggunakan aturan perpajakan, lalu beliau menyarankan bagaimana kita gunakan aturan perpajakan yang ada di Indonesia supaya apa? Supaya benar-benar terasa bahwa ini sedang melakukan eksperimen di Indonesia. Akhirnya saya FGD dengan orang Direktorat Jenderal Pajak. Lalu yang kedua adalah saya akhirnya ke dosen yang ahli eksperimen waktu itu.
Jadi walaupun kita melakukan eksperimen, tapi kita perlu juga berdiskusi dengan rekan-rekan kita yang memang ahli eksperimen juga. Kenapa? Karena masukan-masukan itu sangat penting dalam membuat material kasus itu cukup bagus. Yang ketiga adalah dengan rekan-rekan yang tidak ahli, mohon maaf, bukan tidak ahli, yang tidak begitu memahami atau yang tidak pernah berkecimpung di dunia eksperimen. Kenapa? Kita melihat ekspresi mereka, apakah mereka paham terhadap material kasus yang saya berikan. Oke, ketika mereka paham, oh iya ini sudah benar, ini saya terasa internalisasi. Oke, FGD sudah cukup, kita bungkus material kasus, kita perbaiki, kita revisi, lalu kita lakukan pilot test. Pilot test ini tujuannya apa? Pilot test ini tujuannya adalah sebenarnya bukan untuk mencari data, tapi pilot test ini adalah tujuannya adalah untuk memastikan apakah material kasus ini secara treatment, secara manipulasi itu sudah bisa menginternalisasi para mahasiswa. Pilot test yang saya lakukan itu kurang lebih kalau tidak salah 4 kali. Pilot test pertama hari ini dengan partisipan yang berbeda. Masukan, Pak, ini soalnya terlalu ribet, Pak. Kalimatnya terlalu panjang, jadi kita malas untuk membacanya. Oke, masukan 1 sudah ada. Pilot test yang kedua, saya sudah meringkas itu pilot test kedua. Pak, ini kok gambarnya polosan aja, Pak ya? Kok hitam putih? Kalau ini berwarna itu lebih enak sebenarnya. Oke, saya perbaiki. Ketiga, masukan-masukan hanya, Pak, kalau bisa waktunya, oke, waktu. Berarti itu termasuk salah satu mekanisme kita material kasus. Keempat ini kok nggak ada yang sedikit, maksudnya masukan hanya masukan-masukan teknis tulisan-tulisan saja. Oke, berarti ini material kasus sebenarnya sudah saya karena nggak ada protes dan sudah apa namanya menurut saya dan saya sudah meyakini bahwa material kasus ini sudah bagus. Oke, saya melakukan pengujian, gitu ya. Ini tahap keempat terhadap apa namanya terhadap partisipan itu perlu yang namanya informed consent. Artinya apa? Lembar persetujuan. Supaya apa perlu di sini? Supaya nanti gitu ya, supaya nanti rekan-rekan di sini Bapak dan Ibu partisipannya itu tidak secara terpaksa mengikuti eksperimen Bapak dan Ibu. Apakah ada Pak, Bapak Ibu yang menolak lembar persetujuan ini? Ada. Kalau ada, ya nggak saya akan berikan eksperimen ini. Karena apa? Itu akan mempengaruhi nantinya terhadap penilaian eksperimen. Sehingga ini perlu dalam lembar persetujuan ini. Nah, ini adalah instruksi-instruksi, gitu ya. Jadi instruksinya ini adalah saya tampilkan karena ini secara laboratorium, saya ada di kelas, saya tampilkan di PPT di depan. Jadi saya tetap bacakan. Jadi saya berikan petunjuk bahwa setelah ini Anda akan menerima material kasus yang berada di dalam amplop coklat besar. Jadi ini, jadi para partisipan itu dibagikan amplop, gitu ya, Bapak Ibu, bagikan amplop. Oke, bagikan amplop, lalu dibagikan amplop. Kemudian saya waktu itu menggunakan tim bantuan gitu ya. Jadi ada tim, jadi ada yang membagikan soal itu. Soal yang saya bagikan itu secara random. Saya nggak tahu juga soalnya itu yang anak ini dapat apa dan partisipan ini dapat apa juga nggak akal tahu karena sudah diacak sebelumnya. Jadi setiap lembaran itu mohon dibaca instruksi. Jadi para partisipan diminta untuk membaca petunjuk itu dengan jelas, gitu ya, cermat dan hati-hati. Kata cermat dan hati-hati ini menjadi para partisipan ini untuk dia membaca secara hati-hati. Nah, yang perlu saya tekankan di sini adalah ketika saya membuat material kasus, gitu ya, saya selalu membuat material kasus ini adalah seperti ini cirinya. Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang hanya meminta pendapat Anda dalam pengambilan suatu keputusan. Tidak ada proses perhitungan. Kenapa? Kalau ada proses perhitungan, itu pasti akan membuat anak itu menjadi tekanan itu stres. Dan dari stres itu, partisipan itu pasti akan berbeda dalam menjawabnya.
Itu yang perlu kita atur dalam sini. Terus Anda tidak diperkenankan mendiskusikan, jadi nggak boleh didiskusikan kanan dan kanan. Lalu kita lakukan ini. Nah, kalau kita lihat di sini amplop ini isinya ada material kasus dan amplop putih. Nah, ini ada amplop putih ya, Bapak Ibu. Amplop yang coklat itu isinya material kasus, itu yang dikerjakan terlebih dahulu, lalu baru itu kita kerjakan yang amplop putih. Amplop putih itu apa? Amplop putih itu adalah cek manipulasi, Bapak dan Ibu. Apa maksudnya cek manipulasi ini? Saya melihat kenapa kok dibedakan. Kalau dibedakan ini mereka tidak akan bisa membuka lagi material kasus di sini. Jadi isinya cek manipulasi itu isinya adalah Bapak dan Ibu melihat apakah para partisipan itu terinternalisasi dengan baik, Bapak dan Ibu. Contohnya pertanyaan ini adalah apakah atasan yang Bapak Ibu dalam material kasus itu melakukan tekanan terhadap Bapak dan Ibu. Terus yang kedua, berapakah sanksi pajak yang diberikan pada material kasus Bapak dan Ibu? Salah satu itu ya. Yang ketiga, apakah sanksi pajak yang Bapak Ibu itu berikan tinggi atau rendah? Karena itu untuk memastikan atau menginternalisasi para partisipan. Misalnya, kalau ada audience pressure, sanksi pajaknya rendah gitu ya. Ketika jawabannya adalah ada audience pressure, berarti cek manipulasi 1 lulus. Yang kedua, ternyata sanksi pajaknya tinggi, berarti cek manipulasinya nggak lulus. Itu biasanya saya langsung buang. Buang itu bukan berarti dibuang, saya langsung hilangkan, saya eliminasi, sehingga tidak menjadi partisipan saya. Sehingga hasil dari eksperimen ini sangat apa ya, pengisiannya adalah benar-benar orang-orang yang serius dalam mengisi ini. Kalau salah satu pun itu biasanya saya eliminasi, saya buang, saya keluarkan, gitu. Nah, ini ya hasil cek manipulasi. Jadi hasil cek manipulasinya adalah ketika total partisipannya adalah 103 orang partisipan. Lalu yang tidak lolos manipulasi ternyata ada 17 partisipan. Gitu ya. Pak, kalau yang lolos kalau yang tidak lolos cek manipulasinya ada 100 orang, Pak. Bagaimana? Tinggal 3 orang. Boleh nggak kita gunakan? Berarti itu ada masalah di dalam material kasus Bapak dan Ibu. Artinya apa? Artinya para partisipan itu tidak memahami dari material kasus Bapak dan Ibu. Kok bisa sampai tidak bisa menjawab dari uji cek manipulasi tersebut. Gitu ya. Jadi yang saya gunakan di sini adalah 86 partisipan pada waktu itu. Pembagiannya di sini jumlah awalnya 25, 25, 26, 27. Lalu di grup 1 hilang 2, grup 2 hilang 4, 4, 4, 7. Nah, di sini 23, 21, 22, 20. Pak, kok nggak disamakan saja? Kalau kita berusaha menyamakan ini, gitu ya, itu agak sedikit susah karena kita harus mengumpulkan lagi orang-orang. Jadi ini saya ambil ketika ini karena saya berpikiran bahwa saya menjudgment bahwa nilainya tidak terlalu berbeda, hanya berbedanya adalah 2 sampai 3 orang. Gak jauh berbeda, hampir mendekati sama. Jadi saya mengambilnya datanya adalah ini. Mohon maaf Pak Kadek, mengingatkan waktu ya Pak. Ya, sudah habis. Sudah dari tadi Pak. Oh, ya. Tidak apa-apa. Ini kan dikit kok. Kalau ini aja. Cepat ya Pak. Yuk. Makasih. Oke, ini terakhir sebentar. Jadi ketika saya melihat ini, saya menguji deskriptif bahwa kita lihat di sini. Ada, tidak, tinggi, dan rendah. Ini adalah uji, kita melihat min-nya. Min-nya kita lihat di sini. Ketika ada audience pressure, ada sanksi yang pajak yang tinggi. Di grup 1, kita lihat min-nya adalah ini. Nah, 7, kita lihat di sini, 7,61. Ya, ada audience pressure, sanksi pajak yang tinggi. Tingkat penurun, gini. Jadi gini, saya mengambil keputusan itu adalah 1 sampai 10. Kalau semakin turun, itu semakin tingkat kepatuhan pajaknya semakin rendah. Nilai paling tinggi adalah 10 di sini. Nah, misalnya yang ini, tidak ada audience pressure tapi sanksi pajaknya tinggi, malah 9. Yang di sini, grup 3, ada audience pressure dan sanksi pajaknya rendah, gitu ya. Tingkatnya malah rendah, 6,64. Ada audience pressure, sanksi pajak rendah. Lalu sanksi pajaknya rendah, tidak ada audience pressure, 6,60. Kalau kita secara lihat di sini, sanksi pajak yang tinggi bagaimana? Sanksi pajak yang tinggi itu paling tinggi di sini. Ya. Sanksi pajak ketika sanksi pajak yang tinggi dengan sanksi pajak rendah, ternyata tingkat patuhan yang paling banyak adalah sanksi pajak yang tinggi. Tapi kalau audience pressure, sanksi pajaknya yang mana yang tinggi? Itu adalah ketika
yang tinggi ya, yang tinggi patuhnya adalah ketika tidak ada audience pressure. Jadi kalau kita melihat satu persatu adalah ini. Apakah cukup begini Pak? Enggak, kita juga harus melakukan ANOVA dulu. Apakah ini sebenarnya berpengaruh atau tidak? Ini hasil pengujian randomisasinya. Kalau hasil pengujian randomisasi ini adalah untuk menguji apakah variabel-variabel seperti karakteristik demografi kayak jenis kelamin, pengalaman kerja, dan usia ini menjadi faktor yang mempengaruhi enggak. Kebetulan di sini adalah semuanya di atas 0,01. Saya menggunakan chi-square, jadi di atas 0,01 kan tidak signifikan, berarti kan tidak ada hubungannya. Jadi seperti itu. Mungkin itu saja, Bu. Mungkin kita bisa lebih banyak diskusi saja. Baik, Pak Kadek. Terima kasih, Bapak. Jadi ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Pak Kadek. Jadi saya sampaikan. Jadi nanti kepada Bapak Ibu peserta, jika nanti masih ada waktu, nanti bisa langsung secara lisan. Tapi saya akan membacakan dulu untuk pertanyaan yang sudah masuk di chat room. Jadi yang pertama, Pak Kadek, ini dari Bapak Yudhistira Permana, dosen Universitas UGM. Jadi beliau bertanya, apakah riset eksperimen lab di bidang pajak bisa diawali dengan pertanyaan bagaimana? Sebagai contoh, bagaimana konstruksi preferensi dari kognitif individu dalam kepatuhan pajak? Terima kasih. Langsung dijawab saja ya Pak Kadek. Ya, kalau sepengetahuan saya gitu ya, biasanya memang kita itu adalah dengan menggunakan kata apakah, karena kita melihatnya itu adalah hubungan sebab akibat. Kalau kita melihatnya bagaimana, berarti kan kita bagaimana konstruksi preferensi dan kognitif individu dalam kepatuhan pajak. Berarti kita di sini melihatnya kalau bagaimana itu cenderungnya apa ya, lebih ke arah bukan menjelaskan secara teorinya. Tapi kalau kita apakah ya kita udah pasti sanksi pajak dengan audience pressure itu bisa mempengaruhi terhadap kepatuhan pajak. Jadi kita lebih konteksnya sebenarnya apa yang ingin diuji. Apakah teorinya, apakah bagaimananya? Karena rata-rata kalau kita beriset eksperimen gitu ya. Mohon maaf kalau saya salah ya, karena sepengetahuan saya biasanya dimulai dengan kata apakah. Gitu. Lebih bagus begini. Lebih jelas sih sebenarnya adalah apakah, karena kita untuk menjelaskan itu adalah ke teori. Apakah sebenarnya teori yang kaitannya dengan sanksi pajak itu dapat mengurangi kepatuhan pajak kan seperti itu. Kalau bagaimana, berarti kan kita memikirkan kalau bagaimana itu kok lebih ke arah kita mengarahnya kok bertanyanya itu bagaimana? Ya kan jadinya kan tidak menjelaskan teorinya, seperti itu saya. Menurut saya seperti itu. Terima kasih Pak Kadek. Untuk pertanyaan kedua, ini dari Bapak Mirza Maulinar Hadi, mahasiswa doktor dari UNER. Jadi pertanyaan yang kedua, penelitian bidang perpajakan itu kan dapat dilakukan pada WPOP atau wajib pajak orang pribadi dan WP badan. Nah, yang ingin saya tanyakan, jika objek penelitiannya adalah wajib pajak orang pribadi, maka kebanyakan yang akan diteliti adalah perilaku atau pemikiran dari WPOP tersebut. Sedangkan WPOP kan tidak membuat laporan keuangan, Bapak. Nah, ini mohon dijelaskan ranah akuntansinya seperti apa. Terima kasih. Terima kasih, pertanyaannya bagus. Kalau WP badan kita punya laporan keuangan, tapi kalau WPOP ini kita harus jelaskan dulu. WPOP yang seperti apa? WPOP sebagai karyawan, WPOP yang memiliki kegiatan usaha atau bagaimana? Tapi kalau kita sebagai karyawan, ya jelas kita nggak bisa, karena yang memotong adalah si perusahaan. Tapi kalau WPOP yang memiliki kegiatan usaha, itu masih bisa. Karena apa? Karena sekarang rata-rata WPOP itu mempunyai pajak final, gitu ya, pajak final. Contohnya adalah pajak finalnya adalah mereka wajib membayar 0,5% dari total pendapatannya. Ya kita lihat dari total pendapatannya. Kita buat aja eksperimen bahwa pendapatan yang ada di eksperimen ini itu adalah misalnya adalah 2 miliar. Sehingga kita kasih perhitungan, kok 2 miliar itu bayarnya adalah sekian dalam satu bulan, misal seperti itu. Misal. Jadi kita harus tahu dulu WPOP ini, WPOP yang apa dulu. Yang bisa kita uji secara eksperimen adalah WPOP
yang memiliki kegiatan usaha. Kalau WPOP-nya adalah WPOP karyawan yang kita susah. Makanya itu kita harus benar-benar memperhatikan. WPOP yang kita gunakan adalah WPOP berupa karyawan atau WPOP-nya ada wajib pajak badan. Nah, itu dari saya. Baik Pak Kadek, terima kasih untuk pertanyaan ketiga dari Ibu Elisa Condro dari mahasiswa Dr. UNER. Jadi pertanyaannya, pada penelitian Pak Kadek di International Journal of Innovation, Creativity and Change, apakah masalah yang muncul pada saat Pak Kadek menggunakan eksperimen lapangan dengan mahasiswa sebagai responden? Terima kasih. Oke. Kalau kita menggunakan eksperimen laboratorium dan lapangan itu kan memang cara ininya berbeda gitu ya. Kalau laboratorium kita bisa mampu mengontrol dan membuat suatu situasi gitu ya. Kalau eksperimen lapangan dengan ininya mahasiswa ini agak sedikit ini susah. Artinya gini, kenapa? Sebenarnya bisa saja asalkan kita memiliki keyakinan gitu ya bahwa situasi dan kondisi yang ada itu tidak dipengaruhi oleh pengalaman. Ya, makanya kita menguji ada pengalaman dan situasi dan kondisi di tempat yang lain. Menjadi masalah, iya, karena validitas internalnya pasti akan semakin lebih rendah lagi. Berbeda kalau kita menggunakan laboratorium. Kalau laboratorium adalah kita bisa menciptakan situasi di laboratorium tersebut, di partisipan tersebut, Bapak Ibu. Lalu kalau kita di eksperimen lapangan, otomatis kan lapangan itu gini, Bapak Ibu. Bukan berarti lapangan itu adalah kita eksperimen, terus orangnya itu adalah mahasiswa atau orangnya itu adalah praktisi. Jadi kalau eksperimen lapangan itu adalah kita tidak bisa menciptakan suatu kondisi. Tidak bisa memanipulasi suatu keadaan. Ya sudah, kita hanya memberikan berkasnya saja, mereka ngisi. Itu eksperimen lapangan. Tapi kalau laboratorium, kita mengontrol itu semuanya. Jadi permasalahan yang muncul adalah memang nanti ada validitas internalnya memang sangat rendah. Karena ada dipengaruhi beberapa macam situasi dan kondisi. Kita nggak bisa tahu. Makanya kenapa kok eksperimen laboratorium itu memiliki tingkat validitas internal yang memang sangat tinggi. Lebih tinggi karena kita bisa mengatur kontrolnya itu. Begitu saya. Oke. Terima kasih Pak Kadek. Kemudian untuk pertanyaan keempat Pak Kadek. Pak Kadek, apakah bisa mendengar suara saya? Bisa, saya masih bisa. Oh ya. Untuk pertanyaan keempat Pak Kadek dari Bapak Hidayat Agus. Ini beliau adalah praktisi dari Medan, Bapak. Jadi pertanyaan beliau terkait obedience theory, apakah responden atau wajib pajak bersedia menjawab bahwa ada tekanan dari atasan untuk mengecilkan pajak, Bapak? Kemudian mengingat hal tersebut sangat sensitif dan termasuk kategori dari tax evasion atau penggelapan pajak. Mohon dijelaskan Pak Kadek. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pertanyaannya bagus, Bapak. Jadi pada intinya adalah ketika kita melakukan eksperimen ini, apakah responden atau wajib pajak itu mau? Gini Bapak Ibu, jadi yang kita lihat di sini dalam melakukan eksperimen itu adalah ketika para partisipan itu adalah terinternalisasi dengan suatu keadaan. Jadi ketika keadaannya ada atasan yang memberikan ini, apakah seperti itu? Nah, kenapa kok saya yakin seperti itu, Bapak Ibu? Karena saya bukan orang pajak ya. Kalau orang pajak melakukan penelitian ini, ya orang pasti akan berpikir gitu. Karena saya bukan orang pajak dan saya punya pengalaman dulu di suatu perusahaan ketika ada tekanan dari atasan, mau nggak mau saya dulu sebagai pengurus pajak ya saya mau nggak mau tetap mau untuk melakukan itu. Jadi eksperimen ini adalah kita memanipulasi suatu keadaan. Jadi hanya keadaan yang kita manipulasi, bukan sebenarnya. Berbeda kalau kita merencanakan kuasi, nah itu baru. Tapi kalau kita di sini eksperimen tulen, berarti kita pertama ada grup. Tadi ada randomisasi, ada manipulasi treatment, dan ada grup kontrol. Tapi kalau kita menggunakan eksperimen tulen, otomatis material kasus yang kita berikan ini adalah sebenarnya hanya sebagai
gambaran atau manipulasi saja supaya orang itu terinternalisasi. Contohnya kayak gini. Kalau ketika Bapak dan Ibu nonton film Korea gitu ya, Bapak dan Ibu nonton film Korea gitu ya. Terus pas kondisinya sedih gitu ya. Pasti kan biasanya ibu-ibu ini pasti neteskan air mata gitu ya. Pasti ingusnya keluar semua. Nah, itu adalah sebenarnya adalah terinternalisasi. Nah, apakah ini berpengaruh? Nah, ini adalah saya berbicara. Oh ya, saya ingat saya pada waktu itu saya juga berkonsultasi dengan perusahaan-perusahaan yang sebenarnya saya minta masukan. Apakah benar kok ketika perusahaan, jadi saya waktu itu ke karyawan pajaknya, apakah benar nggak sih kalau kalau Bapak dan Ibu diminta untuk manipulasi oleh atasan, mau aja. Yo Mas, kalau enggak ya nanti saya dipecat Mas. Iki ya pokoknya ini nanggung kan nanti bos sih gitu. Ada seperti itu. Jadi ada pendapat seperti itu, dan itu tidak hanya satu orang yang saya minta. Pada waktu itu ada beberapa orang yang memang itu rekan-rekan kerja saya dulu, sehingga ini walaupun sensitif gitu ya Bapak Ibu. Pokoknya yang meneliti bukan orang pajak, aman Bapak Ibu. Kebetulan saya bukan orang pajak. Kalau orang pajak ya ketar-ketir yang ngasih jawaban itu. Gitu. Tergantung situasi dan kondisi nggak Pak Kadek? Iya. Kalau orang pajak ya ketar-ketir, pasti orangnya yang jawabnya oh enggak gitu. Itu sudah biasa kalau di perusahaan itu seperti itu. Ambil aman. Terima kasih Pak Kadek. Ini untuk pertanyaan kelima ini dari Ibu Yeni Mulyawati Pak Kadek. Ada 3 pertanyaan. Jadi Bu Yeni ini dari mahasiswa magister dari UWM Surabaya, Widya Mandala. Jadi ada 3 pertanyaan. Ini akan saya sampaikan langsung ya Pak. Jadi selamat pagi Pak Kadek, saya ingin menanyakan, apabila dalam sebuah penelitian terdapat 1 variabel dependen, 4 variabel independen, tetapi 2 variabel independen itu diantaranya adalah variabel given atau variabel yang diungkapkan dari data demografi yang secara langsung diisi oleh responden pada saat awal instrumen diberikan. Nah, contohnya, apakah ada pengaruh sifat Machiavellian, pemberian bonus fee, pengalaman kerja, dan tingkat pendidikan terhadap niat melakukan tax evasion pada akuntan pajak. Nah, pertanyaan pertama Pak Kadek, apabila desain eksperimen menggunakan 3 variabel independen, yang tadi ada beberapa variabel itu, maka desain penelitiannya berapa kali berapa Pak? Karena biasanya 2 kali 2 yang saya ketahui. Untuk pertanyaan yang kedua, variabel tingkat pendidikan hanya diungkap melalui data demografi. Apakah tetap bisa dilakukan? Untuk pertanyaan ketiga, apa lebih baik saya melakukan desain eksperimen menggunakan 2 variabel independen? Untuk dua variabel yang lain, saya gunakan cukup diungkapkan dari data demografi saja. Bagaimana Pak? Ini kelihatannya lebih meminta itu ya Pak, penjelasan mengenai bagaimana desain eksperimen pada variabel independen dan dependen yang sudah disampaikan tadi. Monggo Pak Kadek. Ya, saya baca dulu ya. Oke. Apabila dalam sebuah penelitian terdapat 1 variabel dependen. Oke, 1 variabel dependen ya Ibu. Variabel dependennya itu ada 4. Berarti kalau ada 4, ya. Sepengetahuan saya, yang pernah dijelaskan juga kalau nggak salah, itu kita hanya maksimalnya itu 3 variabel independen. Ya, benar ya, seperti itu ya. Jadi kalau saran saya memang harus karena apa? Karena supaya nanti itu, karena eksperimen itu dia adalah menguji gongnya adalah menguji interaksi. Kalau terlalu banyak variabel, Bapak Ibu, variabel itu pasti akan mengganggu pengaruh interaksinya. Bingung nanti baca interaksinya bagaimana. Jadi memang disarankan adalah dengan dua variabel tadi, dengan 2 variabel itu tadi. Dengan nanti kalau data demografinya kita ujinya adalah dengan ujinya tadi itu dengan chi-square. Apakah ada pengaruh? Kalau nggak ada pengaruh ya berarti nggak ada. Jadi seperti itu. Nah, terus tadi pertanyaan yang kedua tadi, sebentar saya cari dulu. Apa Ibu? Jadi cukup 2 kali 2, saya rasa cukup dengan nanti variabel yang sifatnya demografi itu bisa kita ujinya adalah dengan menggunakan chi-square tadi itu. Jadi di luar itu. Apakah variabel itu sebenarnya bisa berpengaruh apa enggak? Kalau enggak ya berarti sebenarnya variabel tersebut enggak ada pengaruhnya. Tapi kalau ada pengaruhnya, maka kita enggak bisa menggunakan ANOVA. Kita menggunakan nanti ANCOVA.
Karena apa? Karena variabel apa yang karakteristik individu itu ada di masuk ke dalam mempengaruhi terhadap proses eksperimen itu. Lalu pertanyaan yang kedua, Ketiga, Bapak. yang ketiga itu ya tadi itu. Yang ketiga sudah, yang kedua yang belum saya jawab kok. Yang kedua itu, yang kedua variabel tingkat pendidikan hanya diungkap melalui data demografi, apakah tetap bisa dilakukan? Biasanya kalau kita melakukan eksperimen data demografi itu, pendidikan itu kita masukkan ke data demografi. Kenapa? Tingkat pendidikan itu memiliki suatu pengaruh sebenarnya. Kalau orang itu S1, misalnya S1, S2, SMA, itu biasanya akan memiliki pengaruh terhadap jawaban dari Bapak dan Ibu lakukan eksperimennya. Jadi lebih baik disarankan menggunakan demografi. Oke, pertanyaannya pertama itu adalah, setahu saya eksperimen itu maksimalnya itu variabelnya itu ada 3. Yang kedua itu adalah saran saya yang kedua, untuk yang tingkat pendidikan mending dimasukkan dalam demografi. Toh nanti kita juga uji kok sebenarnya kita menggunakan chi-square. Apakah itu pengaruh atau mempengaruhi terhadap eksperimen ini atau enggak? Sebenarnya itu. Yang ketiga, Pak Ibu, yang ketiga itu adalah apakah cukup dengan 2x2 saja? Ya, saran saya cukup dengan 2x2 itu karena memang maksimalnya adalah itu. Karena kalau lebih dari itu akan membuat interaksi terhadap eksperimen itu menjadi jelek. Bukan jelek, tidak bisa kita hasilnya itu menjadi jelek, bukan jelek ya, apa namanya? Tidak bisa tergambarkan karena memang banyak interaksi. Karena secara ini gongnya tadi saya bilang, gongnya itu adalah terkait dengan interaksi, efek gitu ya. Gitu, Bu. Oh, okay. Terima kasih Pak Kadek. Jadi kalau bisa saya simpulkan, mungkin kalau terlalu banyak variabel independen, maka nanti akan bingung variabel independen mana yang akan mempengaruhi variabel dependen. Itu nggih, Bapak? Itu, benar. Nggih. Nah, kita tujuannya eksperimen itu kan uji teori. Ya cukup 2 atau 3 lah, itu sudah cukup banyak. Itu sudah cukup lumayan pusing untuk membuat material kasusnya. Apalagi kalau membuat material kasus itu 2x2 itu sudah puyengnya bukan main. Gitu. Ya, terima kasih Pak Kadek. Kemudian Pak Kadek ini yang terakhir dari Pak Yudhistira tadi menambahkan Bapak, kalau Pak Kadek berkenan, kemudian ada pertanyaan bagaimana skema insentif yang Bapak lakukan untuk menginternalisasi fungsi tujuan dalam kaitannya dengan kepatuhan pajak, Pak. Jadi terkait dari pertanyaan Pak Yudhistira yang pertama tadi, Pak Kadek. Mohon dijelaskan Pak Kadek. Terima kasih. Skema insentif itu apa maksudnya? Apa saya memberi apa gitu kepada partisipan? Begitu ya? Iya, kelihatannya Pak. Jadi treatmentnya. Ya, kalau saya membaca treatmentnya seperti apa? Jadi seperti ini Bapak Ibu. Ketika saya melakukan pengujian, memang eksperimen ini adalah kita membutuhkan suatu, kalau Pak Ertambang selalu bilang, modal sosial. Oke, Bapak Ibu pasti mendengar modal sosial. Artinya ada biaya yang harus kita keluarkan untuk mendapatkan data itu. Karena kalau kita mengumpulkan orang dalam satu laboratorium itu kan membutuhkan skema insentif. Kalau kita partisipannya mahasiswa, ya sebenarnya mudah-mudah saja. Ya tinggal disuruh, apalagi dosennya nyuruh, mau. Tapi bagaimana kalau itu adalah dia skema insentifnya itu mungkin orang-orang pajak, gitu ya, wajib pajak. Kita bisa bekerja sama dengan pihak Direktorat Jenderal Pajak sebenarnya. Jadi skema insentif itu bukan berarti itu harus berupa uang. Skema insentif itu juga bisa berupa informasi, data, atau pelatihan-pelatihan. Jadi mereka butuhnya apa, itu kita adakan. Misalnya contohnya, ketika saya ingin saya ngambilnya adalah orang wajib pajak, wajah apa misalnya badan gitu ya. Saya mengadakan pelatihan, penyusunan atau sosial. Saya bekerjasama dengan orang pajak. Nanti orang pajak kebetulan gitu ya, kalau di Perbanas itu didukung dengan adanya tax center gitu ya. Kalau tax center itu apalagi tax center itu memiliki link. Nah, memiliki link terhadap orang DJP. Jadi kita bisa minta bantuan tax center, atau mungkin ada organisasi apa, atau mungkin ada kenalan, minta kerjasama dengan DJP untuk melakukan pelatihan-pelatihan yang terkait dengan wajib pajak.
gitu ya. Nah, dari situ informasi-informasi yang diberikan, kita bisa sekaligus membuat suatu eksperimen di dalamnya. Kita memberikan eksperimen dulu, lalu nanti baru ada sosialisasi. Itu adalah yang pertama. Yang kedua adalah, ini jarang sih dilakukan. Ya memang kita memberikan suatu insentif, tapi insentifnya bisa berupa nanti mungkin kaitannya dengan pulsa atau mungkin hadiah berupa voucher OVO atau macam-macam, itu bisa skema insentif seperti itu. Menurut saya seperti itu. Jadi tidak harus uang ya, sebenarnya tidak harus uang. Bisa juga kalau konsumsi pun juga bisa. Jadi kalau itu mahasiswa ya, kalau itu mahasiswa. Kalau orang luar ya kita harus ngajeni. Jadi contohnya adalah orang luar itu kita harus melihat orang luar itu butuhnya apa. Butuhnya, oh orang luar itu butuhnya informasi ini. Kita buat aja pelatihan. Oh misalnya kita menguji auditor. Oh auditor kita buat aja pelatihan mengenai audit. Pasti orang-orang itu tertarik. Lalu kita masukkan material kasus itu. Jadi kita punya kerjasama, punya modal sosial di situ. Ya mau nggak mau kalau kita kayak gitu kok ada fee pembicara ya mau nggak kita yang mengeluarkan untuk fee pembicaranya. Karena yang butuh kan adalah kita. Gitu. Ya, baik, terima kasih Pak Kadek. Jadi beberapa pertanyaan semuanya sudah terjawab Pak Kadek. Jadi saya simpulkan bahwa materi hari ini yang disampaikan Pak Kadek sudah luar biasa. Terima kasih Pak Kadek atas ilmu atau pengalaman yang sudah disampaikan pada acara webinar ini. Jadi kalau bisa saya simpulkan, ternyata eksperimen itu tidak hanya dilakukan saat ini yang kita tahu di bidang akuntansi keuangan ataupun akuntansi manajemen, ternyata perpajakan pun bisa dilakukan penelitian menggunakan metode eksperimen. Kemudian untuk peserta itu bisa dari mahasiswa ataupun praktisi pada saat penelitian eksperimen untuk yang perpajakan. Kemudian pada saat menyusun instrumen, ternyata masih banyak tahap yang harus dilalui. Salah satunya adalah FGD ataupun pilot test ya, jadi tidak langsung digunakan instrumennya. Dan masukan dari Pak Kadek tadi bahwa untuk peneliti pemula eksperimen itu lebih baik memilih untuk mereplikasi kemudian memodifikasi dari instrumen-instrumen penelitian eksperimen pada penelitian sebelumnya yang sudah ada seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, jadi itu adalah kesimpulan pendek yang bisa saya sampaikan dari materi yang hari ini disampaikan oleh Pak Kadek. Jadi sangat luar biasa sekali, bagus sekali Pak Kadek. Saya juga sebagai moderator juga belajar bagaimana penelitian eksperimen di bidang perpajakan. Saya juga belajar Bu Nurul. Kita sama-sama belajar karena memang saya jauh dari sempurna juga karena kita sama-sama belajar. Mungkin dengan ada diskusi seperti ini, saya juga belajar sama Bapak dan Ibu. Gitu. Ya, terima kasih Pak Kadek. Kemudian untuk acara selanjutnya, Bapak Ibu peserta, ini adalah dokumentasi. Jadi saya harapkan kamera, mari kita menyalakan dokumentasi dari yang dilakukan oleh Bu Lufi. Saya mohon bantuan untuk Bu Lufi mendokumentasikan. Bapak Ibu sekalian yang berkenan untuk menyalakan kamera, silakan dinyalakan. Jika pada kondisi yang tidak bisa menyalakan kamera, tidak masalah, tidak usah dinyalakan. Nah, sudah Bu Lufi. Saya hitung sampai 3, kemudian nanti Bu Lufi akan mengambil dokumentasi pada acara hari ini. 3, 2, 1. Satu lagi bisa dengan gaya bebas, Bapak Ibu. Sebentar ya Ibu ya. Oh, nggih, Bu Lufi. Bu Lufi sudah untuk dokumentasi pertama, Bu. Sebentar Ibu. Sebentar. Oh, ini masih kelihatannya laptopnya bermasalah, Ibu. Iya, Ibu. Oke. Mungkin yang kedua bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Gaya bebas nggak, Ibu? Bapak Ibu silahkan. Saya hitung 3, 2, 1. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jadi ini adalah acara kita pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya kami akan mengirimkan form evaluasi di grup WAG ataupun di chat room Zoom. Jadi nanti saya mohon Bapak Ibu sekalian peserta webinar untuk mengisi form evaluasi untuk meningkatkan apa sih yang harus kami lakukan, atau mungkin ada masukan dari Bapak Ibu sekalian peserta untuk kegiatan webinar PKS selanjutnya. Kemudian untuk materi dan rekaman video akan kami share di WhatsApp group. Jadi
Nanti semua link akan kami share di WA Group, jadi nanti Bapak Ibu jangan live duluan dari grup, nanti akan ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan. Demikian acara kita pada pagi hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu peserta webinar PKE seri ketiga. Saya harap nanti, oh ya, ini ada informasi Bapak Ibu, ada sedikit informasi yang akan disampaikan oleh Ibu Lufi mengenai acara webinar PKE seri keempat yang diadakan pada minggu depan. Silakan Bu Lufi. Bu Lufi. Bu Lufi ini belum ter-share screen-nya. Apakah sekarang sudah, Ibu? Belum, Ibu. Oke, boleh saya ulangi ya kalau begitu. Mohon maaf, ini karena laptopnya ini membutuhkan treatment lanjutan sepertinya ya. Baik, semoga sudah bisa dilihat, Ibu. Sudah ya, Bu ya? Sudah, Ibu. Baik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang saya hormati, kami mohon izin untuk share informasi untuk seri keempat, webinar Pekan Pusat Kajian Eksperimen Setia Perbana Surabaya. Dan ini merupakan kelanjutan dari yang hari ini. Jadi Bapak Ibu kemarin ada beberapa yang sudah menjadi peserta pada seri 1 dan 2, banyak memberikan masukan terkait bagaimana kalau yang dibahas terkait dengan desain eksperimen dan lebih aplikatif. Dan kami sudah kebetulan menjadi headline kami juga untuk segera melakukan kegiatan yang juga berkaitan dengan arahan teknis seperti yang pada hari ini. Dan pada tanggal 21 November 2020, tepatnya minggu depan, kami akan menyelenggarakan untuk webinar dengan tema Current Experimental Research in Honesty in Budgeting. Dan ini akan disampaikan langsung oleh Ibu Nur Mustafida SE MSc yang hari ini menjadi moderator, dan beliau juga akan sharing tentang bagaimana pengalaman beliau dalam hal meneliti di bidang honesty in budgeting. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari barangkali ada yang tertarik dengan tema ini, atau mungkin ada saudara Handaitulan yang juga tertarik, monggo untuk di-share informasinya. Nanti kami juga akan menyampaikan di dalam grup untuk informasi ini. Demikian untuk informasi yang ingin saya tambahkan. Semoga kita masih bisa bertemu lagi dalam seri-seri webinar berikutnya. Dan sebagai informasi bahwa untuk seri keempat ini merupakan seri terakhir di bulan November, dan kami akan hadir kembali pada bulan Desember, Bapak Ibu. Sehingga pada bulan November ini agenda terakhir kami untuk webinar adalah seri keempat ini. Sehingga monggo nanti Bapak Ibu untuk bergabung. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Nurul. Ya, terima kasih Bu Lufi atas informasi yang disampaikan. Jadi saya ucapkan kembali terima kasih banyak kepada Ibu Muas yang masih setia mengikuti webinar ini sampai selesai. Bu Muas, terima kasih Bu Muas. Kemudian kepada Bapak Ibu dosen Setia Perbana Surabaya, kepada seluruh peserta, Bapak Ibu peserta webinar PKI seri ketiga. Jadi nanti bisa ikut kembali ke webinar PKI seri keempat. Jadi saya ini promosi sendiri ya. Jadi terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih. Semoga ilmu yang disampaikan Pak Kadek hari ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, kemudian saya mengingatkan untuk evaluasi ya Bapak Ibu untuk bisa diisi, bisa melalui WAG ataupun di chat room. Untuk selanjutnya saya tutup. Jadi acara pada pagi ini saya tutup. Terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih atas aktifnya dalam kegiatan webinar pada kali ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Bisa meninggalkan webinar ini. Terima kasih Bapak dan Ibu.
Bu Lufi recordingnya bisa